Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalenta Melani Panjaitan dengan NIM 4243341009. Saya dari kelas PSPB 2024A. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan MOR. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Nilai dan Norma Konstitusi Indonesia. Mari kita simak. Konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara, karena konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui konstitusi ditetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur, dan fungsi lembaga-lembaga negara, sekaligus hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya konstitusi, tujuan negara menjadi lebih terarah, penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah, hak asasi manusia terlindungi, serta tercipta stabilitas dan keteraturan dalam sistem pemerintahan. Tanpa konstitusi, penyelenggara negara akan berjalan tanpa pedoman, sehingga rentan terhadap kekacauan maupun tindakan sewenang-wenang. Secara umum, negara dapat dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang terdiri dari sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang diakui, serta tujuan bersama untuk mencapai ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk terbentuknya sebuah negara, terdapat unsur-unsur pembentuk yang terbagi menjadi dua. Pertama, unsur konstitutif atau mutlak yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah adalah tempat berlakunya kedaulatan negara, baik darat, laut, maupun udara. Rakyat adalah penduduk yang tunduk pada aturan negara yang dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing. Sedangkan pemerintah berdaulat adalah penyelenggara negara yang memiliki kedaulatan ke dalam, yakni ditaati oleh rakyat, dan keluar, yakni mampu mempertahankan diri dari ancaman negara lain. Selain unsur konstitutif, ada pula unsur deklaratif yang sifatnya tidak mutlak tetapi penting. Unsur ini meliputi tujuan negara yang menjadi arah penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, konstitusi juga menjadi unsur penting sebagai aturan dasar yang membatasi dan mengatur kekuasaan negara. Unsur deklaratif lainnya adalah pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure, serta keanggotaan dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Negara memiliki sifat-sifat khusus yang lahir dari kedaulatannya. Pertama, sifat memaksa, yaitu negara berhak memaksakan kehendaknya demi menjaga ketertiban, yaitu bahkan dengan kekuatan hukum atau fisik. Kedua, sifat monopoli, yaitu kewenangan negara untuk mengatur tujuan bersama masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya. Ketiga, sifat mencakup semua atau all-encompassing. Artinya, aturan negara berlaku bagi seluruh warga di wilayahnya tanpa terkecuali. Tujuan utama didirikannya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Teori-teori mengenai tujuan negara menyebutkan adanya tujuan kekuasaan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebahagiaan, hingga kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, tujuan negara tercantum jelas dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menjalankan fungsi pokok, yaitu melaksanakan penertiban agar tidak terjadi bentrokan, mengusahakan kesejahteraan rakyat, serta menjaga pertahanan dari serangan luar, serta menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan. Konstitusi sendiri dapat dipahami sebagai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam mengatur kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Fungsinya sangat penting antara lain sebagai landasan hukum tertinggi, pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, pencipta stabilitas dan keteraturan dalam pemerintahan, serta penjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Konstitusi juga mengatur hubungan antar lembaga negara dan hubungan antara negara dengan warganya,
termasuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dari semua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa konstitusi negara merupakan fondasi utama yang mengatur penyelenggaraan negara dan melindungi rakyatnya. Negara terbentuk dari unsur mutlak seperti wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban. Hubungan erat antara negara dan konstitusi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai norma dan prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara demokratis, berdaulat, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih.